Selamat pagi, salam, apa kabar anak-anak ibu semuanya yang di sekolah maupun yang di rumah? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Hari ini kita belajar lagi pada pelajaran bab 14 bagian A dan B. Remaja Kristen yang disiplin. Halaman 106 sampai dengan 113. Bahan Alkitab Daniel 6 ayat 11 sampai dengan 23. Sumber buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 dan Alkitab. Mari kita sama-sama membaca baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Daniel 6 ayat 11, hitungan ketika mulai. 1, 2, 3. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah ia ke kamarnya. Dalam kamar di atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Mari kita menyanyi lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
Bapa kami yang di surga, terpuji termuliakan namamu. Pagi ini Engkau memberikan kami nafas yang baru, nafas kehidupan. Ada tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami, mampukan setiap anak melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini anak-anak-Mu belajar tentang remaja Kristen yang disiplin. Ajari setiap anak mau menteladani dalam hal disiplin yang Engkau berikan. Mampukan setiap telinga yang mendengar mau memahami, dan Engkau memampukan kami untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mempunyai telinga, bukan sekedar telinga, namun Engkau berikan telinga yang terbaik. Kami berdoa untuk seluruh siswa, terkhusus siswa kelas 9 yang ada di perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo, di mana dalam minggu ini mereka sedang melakukan ujian akhir sekolah. Mampukan setiap anak untuk belajar dengan baik dan berlaku jujur serta disiplin. Beri mereka kesehatan sehingga mereka dapat mengikuti ujian dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Kami berdoa juga untuk siswa kelas 7 dan 8. Engkau memberkati mereka supaya mereka tetap semangat di dalam belajar. Kami berdoa untuk manajer, kepala sekolah, dewan guru, seluruh karyawan yang ada di perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berkati kesehatan kami yang prima, berkati aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti. Kami berdoa untuk orang tua murid, mau memberi teladan dalam hal disiplin, sehingga setiap anak mau melakukan semua peraturan yang sudah ditetapkan dalam keluarga. Engkau memberi mereka roh takut akan Tuhan, sehingga anak-anak dengan penuh sukacita mau melakukan disiplin di rumah. Di mana mereka berada, mereka senantiasa akan berlaku disiplin, baik di rumah, di sekolah, tempat ibadah maupun masyarakat. Kami berdoa berkati pekerjaan orang tua murid, terlebih di dalam menghadapi tahun ajaran baru, sehingga Engkau mencukupkan apa yang menjadi keperluan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, biar Engkau memberkati bangsa kami, Engkau pulihkan dari COVID-19. Terima kasih kalau kami boleh melalui peristiwa COVID-19 ini. Dengan adanya COVID, mengajarkan kami disiplin melakukan 3M. Kami berdoa untuk Presiden dan seluruh pejabat yang ada di Indonesia. Engkau memberkati kehidupan pekerjaan mereka, sehingga terwujudnya Indonesia merdeka dari COVID. Kami berdoa, apa yang kami mohonkan ini, kami imani, kami percaya Tuhan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi hari ini bagian A, mendalami Alkitab, yang diambil dari Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Ada pada halaman 106. Bagian B, makna disiplin. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menghargai, menghayati, dan memiliki sikap jujur, tanggung jawab, dan disiplin sebagai wujud ketaatan terhadap firman Tuhan. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat memperingati Hari Paskah untuk anak-anak Ibu semuanya dan orang tua murid serta wali murid. Anak-anak Ibu yang di sekolah dan yang di rumah udah siap mengikuti pelajaran pagi ini? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Bab 13 tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, tentang apa?
sekolah dan keluarga sebagai tempat disiplin. Pada bab 13, anak-anak sudah belajar tentang pemahaman disiplin dan apa tujuan disiplin. Sekarang anak-anak akan belajar bagaimana membangun disiplin pribadi. Mengapa disiplin pribadi amat penting? Jika anak-anak mampu mendisiplinkan diri, maka pada waktunya nanti anak-anak mampu untuk mendisiplinkan orang lain. Misalnya, ketika nanti anak-anak menjadi seorang pemimpin, anak-anak bisa mendisiplinkan anggotanya. Contoh lain, minggu lalu sudah Ibu jelaskan ada 3 jenis disiplin. Yang pertama, disiplin waktu. Jika anak-anak mampu menggunakan waktu dengan baik, maka anak-anak akan tertib belajar dan bermain pada waktunya. Oleh karena tertib belajar, anak-anak tidak pernah ketinggalan pelajaran. Jadi disiplin yang anak-anak terapkan itu berguna untuk diri sendiri. Contoh lain, disiplin ibadah. Ketika waktunya beribadah, misalnya saat teduh pada pagi hari atau malam hari, lakukanlah dengan baik dan benar tepat waktu. Hari Minggu datang lebih awal sebelum ibadah dimulai. Disiplin bernegara dan berbangsa. Contoh yang nyata di sini, ketika kita ada di jalan, ketika ada di persimpangan jalan, apakah anak-anak melakukan disiplin di sini? Kita saksikan video berikut ini. Sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Di Kota Kudus sendiri telah dipasang kamera etle deteksi pelanggaran yang tersebar di beberapa tempat. Video tadi mengajarkan anak-anak berdisiplin lalu lintas. Jadi disiplin yang anak-anak terapkan berdampak pada orang lain, pada orang tua, guru, teman, masyarakat, dan bangsa. Kita masuk kegiatan 2, halaman 108, mendalami Alkitab, yang diambil dari Daniel 6 ayat 11 sampai dengan 23. Ada suatu daerah Media dan Persia, di mana daerah itu dipimpin oleh seorang raja bernama Dairus yang dibantu oleh beberapa pejabat sebagai bawahannya. Salah satu pejabatnya bernama Daniel. Ketika raja mengetahui Daniel itu bekerja dengan baik, disiplin, dan rajin, maka Daniel diangkat lebih tinggi setingkat dengan pejabat lain. Melihat keadaan seperti itu, pejabat-pejabat lain menjadi iri, sehingga mereka merencanakan hal yang tidak baik. Membuat suatu proposal yang isinya, apabila dalam waktu 30 hari masyarakat pejabat tidak menyembah kepada raja, maka akan dihukum sesuai hukum yang ada di Persia. Setelah mengetahui Daniel tidak ada kesalahan dalam pemerintahan, maka dicari kesalahan yang lain, yaitu ketika Daniel sedang berdoa kepada Tuhan, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Disinilah para pejabat mencari celah untuk menjatuhkan Daniel. Sepintas lalu, proposal ini isinya bagus karena masyarakat harus menyembah raja, apalagi raja mempunyai sifat yang suka dipuja, sehingga raja mau menandatangani proposal tadi. Suatu saat para pejabat mencari celah kesalahan Daniel. Didapati Daniel sedang berdoa di tingkap atas atau lantai atas. Disinilah para pejabat mendapati Daniel sedang berdoa. Daniel berdoa 1 hari 3 kali sebagai bukti disiplin dia kepada Allah. Hal ini menjadi bukti bahwa Daniel telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan raja. Lalu Daniel dibawa menghadap ke raja dan mendapat hukuman dari raja. Setelah raja melihat keadaan Daniel,
raja begitu sedih dan berkata kepada Daniel, "Tuhan yang kau sembah, Tuhanmu lah yang akan menyelamatkan engkau." Ucapan raja ini sepintas lalu hanya sekedar ucapan, namun apabila kita perhatikan adalah suatu doa kepada Tuhan. Lalu dimasukkan ke dalam goa singa. Ketika anak-anak mendengar kata singa dan goa, apa yang terbayang di pemikiran anak-anak? Pasti ngeri, takut apabila singa tadi menerkam. Namun apa yang terjadi pada Daniel? Daniel percaya bahwa penyertaan Tuhan ada padanya, sehingga dengan tenang Daniel memasuki goa singa tersebut. Ketika Daniel masuk ke dalam goa singa, tercium oleh hidung singa aroma daging manusia yang siap diterkam. Bayangkan aja betapa ngerinya mulut-mulut singa yang sudah membuka, siap menerkam Daniel. Namun apa yang terjadi? Tuhan mengutus malaikatnya melindungi Daniel, sehingga mulut singa yang membuka lebar menjadi terkatup, tidak jadi menerkam Daniel, dan Daniel selamat. Keesokan harinya raja datang ke goa, didapati Daniel selamat. Apa yang dilakukan oleh raja? Sejak itu raja memerintahkan masyarakat di Madinah dan Persia untuk menyembah Tuhannya Daniel, yaitu Tuhan Yesus. Sejak itu masyarakat, raja, dan seluruh bangsa Persia menyembah kepada Allah. Teladan apakah yang dapat anak-anak peroleh dari kisah Daniel ini mengenai kedisiplinan dalam ibadah atau yang lainnya? Mengapa Daniel memilih keteguhan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Inilah bukti Daniel dalam beribadah kepada Tuhan. 3 kali sehari berdoa setiap hari sebagai bukti disiplin pribadi. Bagian B, makna disiplin. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, artinya masyarakatnya ada berlatar belakang yang berbeda-beda. Ada beberapa keluhan mengenai disiplin masyarakat majemuk yang tidak tahu menghargai disiplin. Coba perhatikan saja. Ketika kita ada di jalan, ada sebuah mobil membuang sampah lewat jendela. Sampah itu dibawa terbang angin kemana-mana. Contoh lain, ada seorang muda yang kurang menaruh hormat kepada mereka yang lebih tua. Ada yang berbicara kasar dan kotor. Fenomena ini merupakan sesuatu yang tidak menggembirakan. Oleh karena itu, kita perlu membentuk disiplin pribadi sehingga kita menjadi bangsa yang kuat dan berdisiplin. Bagaimana anak-anak membangun disiplin dalam diri secara pribadi? Apakah anak-anak mampu mentaati semua aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah maupun di sekolah, bahkan di masyarakat? Jika iya, apa buktinya? Jika belum, mengapa? Coba kamu berikan penilaian pada diri sendiri. Apakah saya sudah disiplin? Ketika orang membaca buku teori makna hidup, tokoh pelopornya Victor Emil Frank, hal yang menonjol dalam kesuksesannya adalah disiplin. Hal utama yang menjadikan penentu keberhasilan seseorang adalah pembentukan disiplin diri. Misalnya, disiplin diri membuat seseorang dapat menggunakan seluruh bakat dan kemampuannya untuk mencapai
keberhasilan. Kemampuan disiplin diri bukan bawaan, melainkan kualitas yang diperoleh berkat pelatihan terus-menerus sehingga disiplin menjadi kebiasaan hidup. Menurut Benny Kogoya, ada beberapa ciri khas sikap disiplin. 1. Ketaatan dan kepatuhan. Taat pada aturan, norma, dan etika yang berlaku dalam masyarakat, di sekolah, di rumah, maupun di mana saja. Misalnya seorang pelajar datang ke sekolah pukul 7 sebelum pelajaran dimulai. Pukul 7.15 menit. Memberi hormat kepada guru atau memberi salam kepada teman. Mengikuti pelajaran dengan tertib dan disiplin. Mengikuti upacara dengan tertib. 2. Mampu membedakan tindakan yang boleh dan tindakan tidak boleh dilakukan. Siswa tahu dan paham mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dengar, hal ini tidak hanya didengar, tetapi harus dilakukan. Misalnya jam masuk sekolah pukul 7. Anak-anak harus datang sebelum pukul 7, kecuali ada alasan tertentu. 3. Loyal terhadap norma dan aturan. Orang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia menjalankan aturan dan norma yang berlaku di sekolah, di rumah, di tempat ibadah, maupun di masyarakat. Seorang siswa yang baik akan mentaati semua peraturan yang berlaku di sekolah. 4. Mampu mengendalikan diri atau self-control. Ada pepatah yang mengatakan musuh terbesar adalah dirinya sendiri. Apa artinya? Artinya manusia harus mampu mengendalikan diri sendiri. Barulah mampu menghadapi tantangan lainnya. Kita harus mampu mengendalikan kemarahan, keinginan diri yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada dalam agama maupun budaya masyarakat kita. Banyak keinginan kita, kalau diikuti semuanya tidak baik, atau ingin melakukannya tetapi harus memilihnya. Misal, ketika ulangan, anak-anak melihat temannya menyontek. Mungkin anak-anak ingin mengikutinya, tetapi anak-anak harus bisa mengendalikan keinginan itu. Berarti anak-anak dapat mengendalikan apabila tidak menyontek. 5. Terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Disiplin bukanlah ilmu yang hanya diajarkan saja, tetapi harus dilakukan di dalam tindakan hidup sehari-hari. Kalau bisa, jadikan gaya hidup sehari-hari. Anak-anak dapat membentuk dirinya sebagai pribadi yang disiplin jika anak-anak terus melatih dirinya untuk melakukannya setiap saat, dimanapun dan kapanpun anak-anak dapat melakukan. Hal itu harus dilakukan secara konsisten atau terus-menerus. Anak-anak pasti akan merasa amat berat, bukan? Mulailah dari hal-hal yang paling sederhana.
Misalnya, ketika ada undangan pukul 19, datanglah sebelumnya atau tepat waktu, sehingga tidak terlambat. Ingat pepatah yang mengatakan jam karet, artinya waktunya molor seperti karet atau mundur dari waktu yang ditetapkan. Contoh lain, misalnya, anak-anak dapat menyeimbangkan waktu untuk bermain dengan waktu belajar, waktu berdoa, waktu membaca Alkitab, dan waktu membantu orang tua, serta waktu istirahat. Ibu percaya anak-anak dapat melakukannya. Apakah yang dimaksud dengan disiplin diri? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib. Disiplin diri berarti melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur, berkeseimbangan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Dengan melatih disiplin terus-menerus akan menghasilkan integritas dan karakter yang baik. Kegiatan kelas, nanti kalau ibu mengatakan, mari tingkatkan disiplin pribadi. Anak-anak menjawab yes 3 kali. 1, 2, 3. Mari tingkatkan disiplin pribadi. Yes, yes, yes. Kesimpulan, ketika orang lain memperlakukan kita tidak baik, bahkan jahat, kita tidak boleh membalas dan harus dapat mengendalikan diri, karena Tuhanlah yang melindungi kita. Untuk PR, baca bagian C halaman 110 untuk materi minggu depan, dan kegiatan 2 halaman 108. Pilih 1 pertanyaan saja. Sebelum ibu akhiri pelajaran hari ini, ingat pesan ibu. Setia berdoa setiap saat, lakukan dengan disiplin yang baik, dan setia membaca Alkitab setiap hari dengan menerapkan disiplin yang benar. Lakukan protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami dilanjutkan dengan lagu Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.